Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mencabut sebanyak 5 persetujuan bangunan gedung PBG kawasan Bukit Doa Karanganyar imbas dari penolakan yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas. Ketua Umum LBH GP Ansor, Dendi Zuhairil Finsa mengungkapkan, selaku kuasa hukum Yayasan Anugerah Sejahtera akan menggugat Pemkab Karanganyar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) Kamis 8 Januari 2026. Sebanyak 5 PBG sebelumnya sudah diterbitkan oleh Pemkab Karanganyar. Namun, setelah ada desakan dari sejumlah ormas, kelima PBG ini dicabut. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Karanganyar menilai langkah pemerintah Kabupaten Karanganyar mencabut izin pendirian bangunan gedung atau PBG proyek Holy Land di Kecamatan Gondang Rejo sebagai solusi terbaik di tengah polemik yang berkembang. Meski menyayangkan persoalan tersebut hingga berujung pencabutan izin karena belum terpenuhinya AMDAL alias analisis mengenai dampak lingkungan hidup, FKUB melihat keputusan itu sebagai jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Anggota FKUB Karanganyar dari unsur agama Kristen Paulus Purwoto menyebut pencabutan izin justru bisa menjadi momentum untuk membenahi aspek administrasi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi suatu intoleransi yang boleh terjadi di negara kita itu. Di mana yaitu di daerah Solo, di Karanganyar, yaitu pencabutan paksa tentang pendirian bangunan Holy Land yang sebelumnya dari tahun lalu memang sudah digugat juga dan pembangunannya diberhentikan dan sekarang dicabut dengan paksa. Bayangkan ya, dicabut dengan paksa. Luar biasa bukan bagaimana mereka intoleransi. Nah, sebelum saya berkomentar banyak, mari kita menonton dulu video-video komentar ada 2 orang ya. Dan juga ada nanti dari beberapa akun-akun yang memberitakan tentang berita ini. Mari kita menonton dulu videonya. Kita baru aja masuk minggu kedua tahun 2026. Tapi nampaknya hantu intoleransi ini sedang lembur. Belum kering ingatan kita soal pembubaran KKR di Bandung yang dianggap angin lalu oleh negara. Sekarang kita ditampar lagi dengan kasus baru. Izin Bukit Doa Holy Land di Karanganyar dicabut paksa. Melihat pola ini, sepertinya negara ini tuh memang tidak senang kalau kita keluar dari daftar 50 negara paling intoleran di dunia. Apa pemerintah sedang kejar target biar kita tuh bisa masuk top 10? Atau mungkin sedang ada kompetisi siapa pejabat daerah yang paling cepat mencabut izin ibadah? Kita bedah kegilaan administrasinya. Ini bukan kasus penolakan warga terhadap rencana bangunan kosong. Faktanya, pembangunan sudah berjalan 80%. Bangunan sudah berdiri megah. Yayasan sudah memegang PPBG, persetujuan bangunan gedung resmi. Artinya negara sudah memeriksa, negara sudah memverifikasi, negara sudah mengizinkan. Tapi tiba-tiba Bupati Karanganyar mengeluarkan SK pencabutan. Logikanya sederhana. Jika izin yang sudah sah, bangunan yang sudah hampir jadi bisa dimatikan hanya dengan satu tanda tangan pejabat, maka kepastian hukum di negeri ini tuh nol besar. Ini bukan lagi soal menegakkan aturan, ini soal selera penguasa. Kalau pejabat bangun tidur lalu berubah pikiran, hak konstitusi kita juga harus ikut berubah. Tapi perhatikan plot twistnya, siapa yang berdiri paling depan membela gereja ini melawan bupati? Justru LBH pimpinan pusat GP Ansor. Tamparan keras ketika sahabat-sahabat kita dari NU, ormas Islam terbesar, melihat ada kesewenang-wenangan dan turun tangan menggugat ke PTU. Itu artinya keputusan bupati ini memang sudah cacat logika dan moral. Dendi Suhairil dari LBH GP Ansor menegaskan, mereka menggugat demi keadilan. Jika GP Ansor saja paham bahwa ini adalah bentuk abuse of power, kenapa pemerintah pusat diam aja? Kasus Bukit Doa Karanganyar ini adalah ujian pertama di 2026. Jika SK pencabutan semena-mena ini lolos ke pengadilan, maka bersiaplah presiden ini akan dipakai di seluruh Indonesia untuk merobohkan gereja-gereja lain yang katanya sudah berizin sekalipun. Kita kawal gugatan ini di PTU. Jangan sampai mereka menang mudah mengejar target intoleransi itu. Pembangunan Bukit Doa Holy Land KAC. Menjadi minoritas di negara sendiri itu ternyata asik ya. Bagaimana tidak, kita ibadah di rumah, ada yang geruduk dan marah-marah sambil bilang, rumah bukan tempat ibadah. Kalau kita sewa gedung, langsung datang sekelompok orang berdemo dan bilang, kalau mau kebaktian sebaiknya di tempat ibadah resmi atau di gereja. Nah, ketika kita mau bangun gereja, ditanya, izinnya di mana? Selesai diurus izin. Ada pula sekelompok manusia yang bilang, tolonglah dicabut izinnya, toh di sekitar sini juga tidak ada yang beragama Kristen. Seolah-olah Kristen itu ilegal di negara ini.
So, saudara, dari kedua akun ini ya, tadi yang pertama lumayan panjang, kemudian dari Bang Eliezer Tarigan ini singkat sekali dia menyampaikan, intinya adalah bahwa memang kita berani berkata bahwa mereka adalah intoleran. Memang dalam berita-berita yang disampaikan bahwa keputusan ini yaitu jalan tengah, mengambil jalan tengah. Dan jalan tengah ini sebenarnya kalau kita memikirkan hanya memberikan keuntungan untuk mereka. Sedangkan bangunan ini sudah dibangun 85%. Bangunan yang sudah dibangun 85%, luar biasa investasi yang sudah masuk, uang yang sudah habis hanya untuk pembangunan itu. Tapi hanya demi kepentingan kelompok mereka. Terus yang kemudian, alasan-alasan mereka adalah bahwa akan memicu akibat-akibat sosial dan berbagai akibat-akibat yang lainnya untuk masa depan. Sehingga nanti dianggap bahwa pembangunan ini dan Holy Land ini memberi dampak yang tidak baik untuk mereka. Sebenarnya kalau kita melihat ada satu video yang pernah kita reaction sebelumnya, dia katakan di sini adalah 90% adalah mayoritas Islam. Berarti kita tahu alasan satu-satunya adalah karena di situ adalah beragama Islam mayoritas. Jadi apapun yang berkaitan dengan agama Kristen, apalagi dalamnya ada gereja, ada STT, ada wisata rohani dan semuanya dalam situ, ya mereka takut dong. Apa artinya? Mereka takut ada yang murtad. Mereka takut ada yang berpindah agama. Mereka takut kalau ini dijadikan sebagai sarana penginjilan. Mereka takut kalau ada orang yang justru menjadi percaya kepada Tuhan hanya gara-gara ini. Dan saya tidak perlu heran lagi soal hal ini. Kalau soal intoleransi yang disebabkan atau hanya karena berkedok izin, berkedok dampak-dampak buruk berikutnya, berkedok syarat-syarat yang belum terlengkapi dan lain-lain. Dan setuju, kita harus mengawal hal ini sampai selesai. Kenapa? Ini kan lagi digugat gitu loh. Pencabutan ini lagi digugat dan supaya gugatan ini dikawal terus sampai nanti Holy Land ini bisa diteruskan kembali dan ya terus berjalan dengan baik. Harusnya Pak Presiden dan juga Pak Gibran ya, apalagi Pak Gibran kan mantan wali kota Solo ya, harusnya melihat hal ini kan, harusnya meninjau kembali hal ini, harusnya turun tangan langsung. Jangan hanya mereka-mereka yang Pemkot kemudian yang di sana, orang-orang di sana lah, jangan. Mending langsung dari pemerintah pusat supaya apa? Betul-betul ditegas. Soalnya kalau dibiarkan seperti yang disampaikan tadi oleh mas-mas yang sebelumnya atau Koko ini, dia sampaikan bahwa ya nanti akan diteruskan di berbagai kota-kota yang berbeda tindakan-tindakan yang seperti ini. Maka kalau boleh sebelum terlalu menjalar, terlalu berani, ini kan di awal tahun 2026, ya mending dihentikan intoleransi mereka. Baik Bapak Ibu, ada beberapa berita lainnya dan untuk mereka yang melakukan gugatan dan kita tonton ada cuplikan dari Tribun News. Tadi di awal saya sudah ambil video mereka dan di akhir ini saya kasih. Jadi tonton sampai habis. Tegas pembangunan Bukit Doa Holy Land KA City mengganggu kondusivitas wilayah di tempat tersebut. Dan tidak hanya soal pendirian Bukit Doa PBG yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Kabupaten Karanganyar, sudah dikeluarkan kemudian dikoreksi oleh mereka, ditunda dan akhirnya dicabut sendiri. Ini kami melihat cuma dalam waktu 3 hari bisa melakukan itu. Ini kami melihat ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar tanpa melihat, mendudukkan, mengajak Yayasan Anugerah Sejahtera untuk duduk bersama apa persoalannya. Penundaan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar sebelumnya, kami melihat ada surat dari kelompok laki gitu ya, menyatakan menolak, kemudian Bupati berdasarkan itu melakukan penundaan, kemudian mereka melakukan pencabutan. Ini sangat diduga keras oleh kami ada keberpihakan atau takut atau apa yang dilakukan oleh Pemkab Karanganyar sehingga tidak memberikan ruang atau menjadi intoleransi terhadap Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kami akan tetap memang dari awal pembangunan yang sudah kami lakukan selama 1,5 tahun dan kemudian sudah berjalan sekian lama, bangunan sudah jadi dan masyarakat juga tahu istilahnya itu bukan bangunan yang tersembunyi, yang delik-delik seperti itu bukan, tapi memang kelihatan dan proses pembangunannya pun semuanya
bisa dilihat secara jelas dan masyarakat pun juga tahu, dan kemudian juga kami bersama-sama mengadakan kegiatan dengan masyarakat. Artinya dalam hal ini apa yang menjadi kegiatan kami semuanya transparan, semuanya terang benderang, semuanya bisa dilakukan dan semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Tetapi kemudian tiba-tiba ya kami tidak tahu sebabnya seperti apa. Jadi ini tiba-tiba memang pada waktu itu sebelumnya kami diundang di DPMTSP, ya, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, pada waktu itu untuk menjelaskan kami sebagai warga negara yang baik dan kami bertanggung jawab tentang apa yang kami lakukan. Kami kemudian datang dan kemudian menyampaikan ya apa yang menjadi tujuan kami dan lain sebagainya. Di situ terjadi diskusi. Sekali lagi itu hanya sebuah diskusi, bukan kemudian sebuah keputusan. Kami menyampaikan tentang berbagai hal yang menjadi tujuan pembangunan kami dan kemudian yayasan dan semua bagian-bagian terkait juga menjelaskan hal yang sama. Tetapi kemudian tiba-tiba muncul SK penundaan pelaksanaan pembangunan Bukit Doa tertanggal 2 September 2025. Ya, kami melihat soal pendirian Bukit Doa PBG yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Kabupaten Karanganyar, sudah dikeluarkan kemudian dikoreksi oleh mereka, ditunda dan akhirnya dicabut sendiri. Ini kami melihat cuma dalam waktu 3 hari bisa melakukan itu. Ini kami melihat ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar tanpa melihat, mendudukkan, mengajak Yayasan Anugerah Sejahtera untuk duduk bersama apa persoalannya. Penundaan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar sebelumnya, kami melihat ada surat dari kelompok laki gitu ya, menyatakan menolak, kemudian Bupati berdasarkan itu melakukan penundaan, kemudian mereka melakukan pencabutan. Ini sangat diduga keras oleh kami ada keberpihakan atau takut atau apa yang dilakukan oleh Pemkab Karanganyar sehingga tidak memberikan ruang atau menjadi intoleransi terhadap masyarakat sendiri, warga negara sendiri untuk beribadah di Indonesia gitu ya, sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya kira itu. Pak, untuk langkah hukum sendiri dalam pencabutan ini seperti apa? Ya, sesuai hukum acaranya kami sudah lakukan pertama banding administratif yang dilakukan oleh LBH GP Ansor sebagai kuasa hukum Yayasan Anugerah Sejahtera. Banding administratif ajukan keberatan 2 hari yang lalu kemarin di Pemkab Kabupaten. Nanti setelahnya kami lihat apakah keberatan kami diterima atau ditolak. Kalau nanti misalnya ditolak, kami akan melakukan langkah hukum selanjutnya sampai pendampingan. Kami lakukan gugatan. Kalaupun seandainya harus melakukan gugatan PT UN, kami akan lakukan gugatan di PT UN. Gitu. Ya, yang pasti dengan pembangunan yang sudah kami lakukan kurang lebih sekitar 80% 1,5 tahun, dengan bangunan yang Bapak Ibu tadi sudah bisa lihat sendiri, otomatis ya cukup lumayan banyak gitu ya yang kemudian kita bisa keluarkan. Dan kaitannya dengan pencabutan PBG ini pun juga prosesnya dalam proses untuk terbitnya PBG itu kan ada iuran-iuran yang kami bayarkan secara online tentu saja, yang memang sesuai aturan yang ada. Itu pun juga akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang menjadi kerugian kami, seperti itu. Dan selain itu juga kerugian-kerugian lain yang kami tanggung berkaitan dengan baik itu penundaan dan juga berkaitan dengan pencabutan PBG ini, seperti itu. Dan juga masyarakat yang bekerja, yang berjualan di sana, karena selama ini pun juga dalam proses pembangunan ini kan otomatis ekonomi dan kemudian juga lingkungan di sana itu pasti akan terangkat, sehingga otomatis juga warga sekitar dengan dampak penundaan dan pencabutan ini otomatis akan juga berdampak kepada lingkungan. Ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan kami yayasan, tetapi juga dengan lingkungan dan juga dengan kedepannya ketika kemudian ini terus
terjadi seperti ini, ketidakadilan dan kemudian sesuatu hal yang kurang bijaksana, maka ya itu akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Seperti itu. Terima kasih. Apa sebelumnya sudah pernah audiensi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar? Kemarin, jadi kalau penundaan, jadi penundaan yang dibikin oleh, jadi kan ada dua ya. Yang pertama penundaan itu pihak yayasan tidak pernah dipanggil untuk diajak rembuk bersama, tahu-tahu suratnya penundaan. Dalam gugatan PT-UN, kami sebelum melakukan gugatan PT-UN selaku kuasa hukum, kami sudah coba mengajukan mediasi, audiensi dengan pihak Pemkab Karanganyar, dengan Pak Bupati, diterima baik pada saat itu. Terus diajak pertemuan berikutnya dengan seluruh jajaran, Pak Sekda dan lain-lain, beberapa dinas, unsur dinas. Setelah itu kita selesaikan baik-baik, kita kira akan selesai baik, tapi ujungnya adalah pencabutan yang dilakukan oleh pihak Pemkab Karanganyar. Begitu. Oke. Enggak, satu untuk flashback aja. Sebenarnya Holy Land Bukit Doa itu apa? Sebuah kawasan apa? Konsepnya akan seperti apa gitu? Seperti yang tadi saya jelaskan dalam presentasi tadi, bahwa Bukit Doa ini adalah sebuah bangunan sesuai dengan fungsinya yang kami ajukan di PBG adalah fungsi sosial budaya, sehingga tidak hanya berkaitan dengan keyakinan dan berkaitan dengan komunitas-komunitas tertentu, tetapi semua kalangan kami harap, dan ini jadi tujuan kami, bisa memanfaatkan tempat ini untuk menjadi tempat yang membangun secara positif, baik secara iman, secara edukasi, dan lain sebagainya. Jadi memang tujuannya adalah kaitannya dengan sosial budaya, sehingga memang ini sesuatu hal yang sebenarnya positif, tapi disayangkan dengan apa yang menjadi keputusan Bupati dengan penundaan bahkan pencabutan ini yang kami sayangkan. Seperti itu, Pak. Baik Bapak Ibu, ya tentu saja kita mendoakan supaya mereka juga yang dalam gugatan ini mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan dan para pimpinan-pimpinan supaya terus mendengar gitu loh. Dan kalau boleh berita-berita nasional jangan sampai menutup mata dengan hal ini supaya terus diviralkan dan media-media sosial. Makanya kalian juga bisa share kalau kalian kunjungi media-media sosial mereka. Kalau kalian melihat berita seperti ini, langsung viralkan, langsung share di berbagai manapun. Supaya apa? Supaya betul-betul beredar kemana saja dan diketahui gitu loh bahwa ini adalah diskriminasi kepada umat minoritas. Jadi jangan sampai ya mayoritas berkuasa hanya gara-gara tidak suka, takut karena ancaman akan ada orang yang berpindah agama, ya akhirnya diotak-atik lah alasan-alasan dengan berbagai macam alasan yang mereka sampaikan. Baik, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian, silahkan share dan komen di bawah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa kembali. Shalom.